Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Kurniawati, NIM 200231100100164, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C semester 5. Dalam tugas video ekonomi kelembagaan ini, saya akan menjelaskan tentang modal sosial dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di daerah Lamongan. Baik, langsung saja. Modal sosial. Modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Modal sosial akan dapat terasa apabila terdapat interaksi dengan orang lain yang diwadahi dengan struktur sosial. Struktur sosial itu sendiri merupakan bagian tertentu dari aturan-aturan rule dan prosedur dalam pemanfaatan sumber daya. Komponen modal sosial ada 3, yang pertama kepercayaan, yang kedua nilai dan norma, dan yang terakhir adalah jaringan sosial. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas Lamongan terletak di Gedung MUI, Jalan Lamongrejo nomor 24, Jitis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kode pos 62214. Seiring dengan perkembangannya teknologi, masyarakat Lamongan kini tidak hanya bisa membayar zakat secara langsung. Masyarakat Lamongan juga bisa membayar zakat secara online, yaitu dengan Muzaki menyalurkan donasi melalui website basnaslamongan.or.id. Program Basnas Lamongan yang pertama, Lamongan Cerdas. Lamongan Cerdas adalah ikhtiar Basnas Lamongan bagi para mustahik yang bertujuan untuk mencerdaskan umat dengan dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Adapun bentuk program dari program Lamongan Cerdas adalah beasiswa duafa, prestasi tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, santri dan mahasiswa. Yang kedua, Lamongan Sehat. Lamongan Sehat adalah program yang bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dalam membantu kaum duafa agar mendapat pelayanan kesehatan dengan baik dan mudah, serta untuk membantu meringankan biaya pengobatan. Bentuk program dari program Lamongan Sehat adalah bantuan biaya berobat rutin tiap bulan dan bantuan untuk biaya pengobatan. Lamongan Berdaya. Program Lamongan Berdaya adalah ikhtiar Basnas Kabupaten Lamongan untuk memberdayakan umat dengan dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Adapun bentuk program dari Lamongan Berdaya adalah yang pertama, bantuan dari pengadaan alat kerja produktif termasuk kepada disabilitas, dan yang kedua, bantuan modal usaha termasuk kepada disabilitas. Lamongan Peduli. Lamongan Peduli adalah salah satu upaya yang dilakukan Basnas Kabupaten Lamongan untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup primer dari fakir miskin atau yang tertimpa musibah dalam bentuk bantuan biaya kepada lansia untuk kebutuhan primer sepanjang hayat, bantuan kepada yang tertimpa musibah bencana alam, bantuan air bersih kepada daerah yang dilanda kekeringan, rutin sejumlah paket sembako menjelang Idul Fitri, dan yang terakhir bantuan untuk lansia dan fakir miskin yang tercover dalam program Satu Desa Mustahik se-Kabupaten Lamongan yang secara rutin ditasawufkan dalam tiap 6 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah Lamongan Taqwa. Lamongan Taqwa adalah ikhtiar Basnas Kabupaten Lamongan bagi para mustahik yang bertujuan untuk membantu dan memberikan apresiasi kepada pihak yang terkait. Bentuk dari program Lamongan Taqwa adalah bantuan untuk mu'alaf untuk mengukuhkan keimanannya dan bantuan guru madin atau TPQ. Komponen modal sosial dalam Basnas. Yang pertama, kepercayaan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengajak lembaga Amil Zakat untuk bersama meningkatkan kepercayaan masyarakat agar terus saling berbagi berbuat kebaikan. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan Basnas selalu menerapkan transparansi dan akuntabel demi menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Basnas juga mengajak lembaga zakat yang lain untuk terus menjaga amanah yang diberikan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3A, yakni aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI. Selanjutnya, nilai. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat meliputi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, profesionalisme, netralis dan bermoral tinggi, semangat nasionalisme, penghormatan terhadap sesama manusia, tidak diskriminatif, dan semangat kebersamaan keamilan. Setiap orang wajib melaporkan secara tertulis jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Amil Zakat dalam melakukan pengelolaan zakat. Selanjutnya, norma. Amil zakat yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan badan ini. Komite etik melakukan penindakan dan atau memberikan rekomendasi penindakan berdasarkan sanksi atau atas tingkat pelanggaran kode etik kepada amil zakat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Amil zakat wajib menerima dan melaksanakan keputusan komite etik. Selanjutnya, jaringan sosial. Tidak hanya sekedar melakukan peningkatan pendapatan penghasilan, strategi yang dilakukan oleh Basnas dalam mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melakukan penguatan aset sosial penduduk miskin, melalui penguatan kelompok jaringan sosial, meningkatkan kemampuan usaha dan bekerja penduduk miskin melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan usaha dan peningkatan akses terhadap modal ekonomi. Program ini juga dinasikan adanya pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek ekonomi. Dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Bab 2. Golongan penerima zakat atau asnaf meliputi fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, ghorim sabilillah, dan ibnu sabil. Bab 2. Penyaluran zakat meliputi bagian pertama yakni pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Bagian kedua meliputi rencana kerja dan rencana anggaran. Sedangkan bagian ketiga meliputi pelaksanaan. Pelaksanaan dari penyaluran zakat dilaksanakan setelah dilakukannya penilaian kondisi dan ditentukannya jenis pemberian bantuan yang dituangkan dalam dokumen persetujuan penyaluran. Bab 4. Monitoring dan evaluasi. Basnas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana pendistribusian dan pendayagunaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi fungsi pendistribusian dan pendayagunaan. Bab 6. Unit pengumpulan zakat atau UPS. Penyaluran UPS paling banyak 70% dari total pengumpulan UPS. Penyaluran UPS wajib mematuhi ketentuan syariah dan perundang-undangannya berlaku. Penyaluran UPS meliputi penyaluran untuk mustahik amil dan non-amil. Berdasarkan analisis mustahik amil pada UPS sebesar 12,5% dari total penyaluran melalui UPS. Penyaluran melalui UPS harus direncanakan berdasarkan rencana kerja dan penganggaran tahunannya telah disahkan kedua Basnas. Bab 7. Lembaga mitra penyaluran meliputi Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, LAS setiap tingkatan, badan hukum di lingkungan negara RI yang terverifikasi oleh Basnas, komunitas masyarakat yang terverifikasi oleh Basnas, lembaga internasional yang terverifikasi oleh Basnas. Bab 9. Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, anggota, supervisor fungsi pendistribusian dan pendayagunaan merangkap sekretaris komite, anggota, supervisor fungsi pertimbangan syariah, anggota, supervisor fungsi keuangan, direktur utama, direktur yang membidangi fungsi pendistribusian dan pendayagunaan. Berikut merupakan beberapa program yang telah dilakukan oleh Basnas Kabupaten Lamongan dari sisi ekonomi. Yang pertama, peduli COVID-19. Basnas Lamongan salurkan 6.000 paket sembako. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lamongan salurkan 6.000 paket sembako melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Lamongan di Posko Pendopo Lokan Tirata Senin yang kedua dalam rangka Hari Jadi Lamongan atau HJL yang ke-453 tahun. Basnas Kabupaten Lamongan mentasawufkan beberapa paket sembako dan uang tunai untuk beberapa anak yatim piatu dan duafa di Kabupaten Lamongan. Di antara beberapa runutan acara di Hari Jadi Lamongan, Basnas Kabupaten Lamongan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam salah satu acara, yakni pada acara Festival Ekonomi Kreatif. Dalam kesempatan tersebut, Basnas Kabupaten Lamongan mentasawufkan beberapa bantuan paket sembako dan uang tunai yang diberikan kepada anak yatim piatu dan duafa yang ada di Kabupaten Lamongan. Acara pentasawufan tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lamongan kepada pihak yang bersangkutan tanpa melalui perantara. Dalam acara pentasawufan tersebut dilaksanakan di Gedung Sport Center Lamongan pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Sekian penjelasan modal sosial dari Basnas Kabupaten Lamongan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.